Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid memberikan Abu Nawas seekor kambing dan berkata, "Jaga kambing ini baik-baik. Jangan sampai ia hilang. Tapi juga jangan diikat." Abu Nawas mengangguk. Keesokan harinya, Raja datang memeriksa. Ternyata kambing itu sedang berlari-lari di halaman istana tanpa tali. Raja bertanya, "Bagaimana kau bisa menjaga kambing itu tanpa mengikatnya?" Abu Nawas menjawab, "Gampang, Yang Mulia. Saya katakan pada kambing itu bahwa, jika ia lari, saya akan memasaknya. Jadi dia memilih tetap di dekat saya, karena takut." Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau memang luar biasa, Abu Nawas. Bahkan kambing pun kau bisa buat berpikir." Di halaman istana yang ramai dengan pelayan dan pedagang yang datang untuk urusan kerajaan, putri kerajaan berdiri anggun dengan gaun ungu berhias emas. Matanya yang coklat keemasan menatap Abu Nawas yang sedang duduk di dekat kolam, tersenyum sambil menolong seorang pedagang kecil yang kesulitan menjual dagangannya. Abu Nawas, Suara putri lantang namun lembut menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Abu Nawas menoleh, sedikit terkejut melihat putri yang anggun berdiri di depannya. "Yang Mulia, ada apa gerangan?" Tanya Abu Nawas sambil tersenyum tipis. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. aku ingin kau menjadi suamiku. Hidup kita akan bahagia bersama. Abu Nawas tersenyum sambil mengelus jenggotnya. "Hatimu mulia, tapi aku bukan pria yang pantas untuk seorang putri. Hidupku penuh lelucon, tipu muslihat, dan ketidakpastian. Bagaimana aku bisa menjamin kebahagiaanmu?" Putri menunduk sejenak, menahan kecewa, namun suaranya tetap mantap. Aku tak peduli dengan semua itu. Aku ingin kau karena hatiku. "Menolakmu bukan karena aku tidak menghargaimu, tapi karena aku ingin melindungimu dari kesedihan yang pasti datang jika kita bersatu. Hidupku tidaklah mudah untuk seorang putri sepertimu." Putri menarik napas panjang, kemudian tersenyum tipis. Kalau begitu, aku akan menghormati pilihanmu. Semoga tawa dan kecerdikanmu terus membuat Baghdad tersenyum. Abu Nawas membungkuk hormat, lalu kembali ke urusannya, meninggalkan putri dengan rasa kagum dan pelajaran berharga. Kadang cinta bukan soal memiliki, tapi memahami dan melepaskan. Abu Nawas dikenal sebagai orang cerdas, tetapi hidupnya sederhana. Suatu hari beberapa orang bertanya kepadanya tentang keadaan rumah tangganya. Wahai Abu Nawas, engkau selalu tampak tenang. Apakah kehidupan rumah tanggamu juga selalu damai? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Rumah tangga adalah amanah. Apa yang terjadi di dalamnya tidak layak diumbar keluar." Orang-orang itu terus mendesak, ingin tahu lebih jauh. Namun Abu Nawas tetap menjawab dengan tenang, "Jika aku membuka aib rumahku, berarti aku telah merusak kehormatanku sendiri." Mendengar jawaban itu, orang-orang itu terdiam. Mereka sadar bahwa kebijaksanaan Abu Nawas bukan hanya soal kepandaian menjawab pertanyaan, tetapi juga tentang menjaga rahasia dan kehormatan keluarga. Sejak saat itu, Abu Nawas dikenal bukan hanya sebagai orang cerdik, tetapi juga sebagai suami yang bijaksana dan tahu menjaga martabat rumah tangga. "Abu Nawas, bolehkah aku meminjam uang lagi?" Suara itu terdengar pelan, namun Abu Nawas langsung tahu siapa yang berdiri di depan pintunya. Orang itu berpakaian rapi, cincinnya berkilau, nada bicaranya percaya diri. Namun ini bukan pertama kali ia datang, bukan juga kedua. Setiap bulan selalu alasan yang sama, selalu janji yang sama. Abu Nawas menatapnya lama lalu berkata, "Masuklah." Saat pria itu duduk, pikiran Abu Nawas kembali ke masa lalu. Di pasar, orang ini paling keras bercerita tentang dagangan besar, tentang keuntungan berlipat, tentang hidup yang katanya tak pernah kekurangan. Orang-orang mendengarkan dengan kagum. Tak ada yang tahu, setiap akhir bulan, cerita itu selalu berakhir di rumah Abu Nawas. Hari itu Abu Nawas memutuskan cukup. Keesokan harinya, di tengah keramaian, pria itu kembali pamer seperti biasa. Abu Nawas berdiri dan berkata tenang. "Saudaraku ini orang yang sangat kaya. Kerumunan terdiam. Abu Nawas melanjutkan, Buktinya, setiap ia kekurangan, ia selalu yakin ada orang lain yang bisa menutupinya." tawa kecil terdengar. Sebagian menunduk paham, wajah pria itu memucat. Tak ada yang mengejek, tak ada yang marah. Ia hanya berdiri diam, menyadari bahwa kekayaannya selama ini hanya cerita, bukan kenyataan. Sejak hari itu ia berhenti pamer, dan tak pernah lagi datang untuk meminjam. Jangan ukur harga diri dari apa yang ditunjukkan. Orang yang benar-benar cukup tak sibuk membuktikan diri. Dan seringkali yang paling keras terlihat kaya adalah yang paling takut terlihat kurang. Melihat ayam betinanya bertelur, Baginda Harun al-Rasyid tersenyum.
Ia memanggil pengawalnya dan memerintahkan agar rakyat dikumpulkan di alun-alun istana. Baginda ingin mengadakan sebuah sayembara, bukan sekadar hiburan, tetapi untuk menguji kecerdasan rakyatnya. Sayembara itu berupa satu pertanyaan sederhana, tetapi sulit dijawab dengan tepat. Manakah yang lebih dahulu, ayam atau telur? Baginda menjanjikan satu peti pundi emas bagi siapapun yang mampu menjawab dengan benar dan dapat mempertahankan jawabannya dari sanggahan raja. Namun, bagi yang gagal menjawab sanggahan Baginda, hukuman penjara telah menanti. Karena beratnya risiko, hanya 4 orang yang berani mengikuti sayembara itu. Peserta pertama menjawab, Telur lebih dahulu, Baginda. Jika telur lebih dahulu, siapa yang mengeraminya? peserta itu tidak mampu menjawab dan langsung diperintahkan masuk penjara. Peserta kedua berkata, Ayam dan telur ada bersamaan, Baginda. Bagaimana mungkin bersamaan jika salah satunya harus ada lebih dulu? Peserta kedua pun terdiam dan bernasib sama. Peserta ketiga menjawab, Ayam lebih dahulu, Baginda. Jika ayam lebih dahulu, dari mana asal ayam pertama itu? Peserta ketiga pun tidak dapat mempertahankan jawabannya. Tibalah giliran Abu Nawas. Dengan tenang ia menjawab, Telur lebih dahulu, kemudian ayam. Apa alasanmu, wahai Abu Nawas? Karena ayam mengenal telur, sedangkan telur tidak mengenal ayam, Baginda. Baginda terdiam. Jawaban itu sederhana tetapi tidak bisa disanggah. Akhirnya Baginda tersenyum dan memerintahkan agar peti emas diberikan kepada Abu Nawas. Sejak saat itu, kisah Abu Nawas dan sayembara ayam dan telur dikenang sebagai bukti bahwa kecerdikan seringkali lahir dari jawaban yang sederhana. Di halaman istana yang ramai dengan pelayan dan pedagang yang datang untuk urusan kerajaan, putri kerajaan berdiri anggun dengan gaun ungu berhias emas. Matanya yang coklat keemasan menatap Abu Nawas yang sedang duduk di dekat kolam, tersenyum sambil menolong seorang pedagang kecil yang kesulitan menjual dagangannya. Abu Nawas, Suara putri lantang namun lembut menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Abu Nawas menoleh, sedikit terkejut melihat putri yang anggun berdiri di depannya. Yang mulia, ada apa gerangan? Tanya Abu Nawas sambil tersenyum tipis. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. aku ingin kau menjadi suamiku. Hidup kita akan bahagia bersama. Abu Nawas tersenyum sambil mengelus jenggotnya. Hatimu mulia, tapi aku bukan pria yang pantas untuk seorang putri. Hidupku penuh lelucon, tipu muslihat, dan ketidakpastian. Bagaimana aku bisa menjamin kebahagiaanmu? Putri menunduk sejenak, menahan kecewa, namun suaranya tetap mantap. Aku tak peduli dengan semua itu. Aku ingin kau karena hatiku. Menolakmu bukan karena aku tidak menghargaimu, tapi karena aku ingin melindungimu dari kesedihan yang pasti datang jika kita bersatu. Hidupku tidaklah mudah untuk seorang putri sepertimu. Putri menarik napas panjang, kemudian tersenyum tipis. Kalau begitu, aku akan menghormati pilihanmu. Semoga tawa dan kecerdikanmu terus membuat Baghdad tersenyum. Abu Nawas membungkuk hormat, lalu kembali ke urusannya, meninggalkan putri dengan rasa kagum dan pelajaran berharga. Kadang cinta bukan soal memiliki, tapi memahami dan melepaskan. Abu Nawas dikenal sebagai orang cerdas, tetapi hidupnya sederhana. Suatu hari beberapa orang bertanya kepadanya tentang keadaan rumah tangganya. Wahai Abu Nawas, engkau selalu tampak tenang. Apakah kehidupan rumah tanggamu juga selalu damai? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, Rumah tangga adalah amanah. Apa yang terjadi di dalamnya tidak layak diumbar keluar. Orang-orang itu terus mendesak, ingin tahu lebih jauh. Namun Abu Nawas tetap menjawab dengan tenang, Jika aku membuka aib rumahku, berarti aku telah merusak kehormatanku sendiri. Mendengar jawaban itu, orang-orang itu terdiam. Mereka sadar bahwa kebijaksanaan Abu Nawas bukan hanya soal kepandaian menjawab pertanyaan, tetapi juga tentang menjaga rahasia dan kehormatan keluarga. Sejak saat itu, Abu Nawas dikenal bukan hanya sebagai orang cerdik, tetapi juga sebagai suami yang bijaksana dan tahu menjaga martabat rumah tangga. Aneh rasanya. Setiap negeri dilanda kekacauan, yang selalu disalahkan adalah rakyat. Kalimat itu membuat suasana aula istana seketika sunyi. Raja Harun al-Rashid menatap tajam ke arah Abu Nawas yang berdiri dengan sikap tenang di hadapannya. Berani sekali engkau berkata demikian. Abu Nawas tersenyum tipis. Hamba hanya merasa heran, Baginda. Ketika perahu bocor, pendayunglah yang disalahkan. Ketika panen gagal, petani yang dimarahi.
Namun ketika istana kacau, tak seorang pun bersedia bercermin. Para menteri saling berpandangan, raja bangkit dari singgasananya. Negeri ini porak-poranda karena rakyat malas dan para menteri tidak becus. Ampun Baginda, namun izinkan hamba bertanya. Siapakah yang menentukan arah perjalanan? Raja terdiam. Rakyat hanya mengayuh, para menteri hanya mengikuti perintah. Jika kapal menabrak karang, apakah laut yang patut disalahkan atau nahkoda yang enggan mengubah arah? Aula istana kembali sunyi. Tak seorang pun berani bersuara. Raja menarik napas panjang, amarahnya perlahan mereda. Engkau selalu lancang, Abu Nawas. Abu Nawas membungkuk hormat. Hamba hanya mengingatkan Baginda. Pemimpin yang enggan disalahkan biasanya juga enggan belajar. Raja memejamkan mata sejenak. Pergilah sebelum engkau membuatku semakin sadar. Abu Nawas tersenyum kecil, lalu melangkah pergi meninggalkan aula istana. Pemimpin yang bijaksana bukanlah yang selalu merasa benar, melainkan yang berani menerima kritik dan memperbaiki diri. Melihat ayam betinanya bertelur, Baginda Harun al-Rasyid tersenyum. Ia memanggil pengawalnya dan memerintahkan agar rakyat dikumpulkan di alun-alun istana. Baginda ingin mengadakan sebuah sayembara, bukan sekadar hiburan, tetapi untuk menguji kecerdasan rakyatnya. Sayembara itu berupa satu pertanyaan sederhana, tetapi sulit dijawab dengan tepat. Manakah yang lebih dahulu, ayam atau telur? Baginda menjanjikan satu peti pundi emas bagi siapapun yang mampu menjawab dengan benar dan dapat mempertahankan jawabannya dari sanggahan raja. Namun, bagi yang gagal menjawab sanggahan Baginda, hukuman penjara telah menanti. Karena beratnya risiko, hanya 4 orang yang berani mengikuti sayembara itu. Peserta pertama menjawab, Telur lebih dahulu, Baginda. Jika telur lebih dahulu, siapa yang mengeraminya? peserta itu tidak mampu menjawab dan langsung diperintahkan masuk penjara. Peserta kedua berkata, Ayam dan telur ada bersamaan, Baginda. Bagaimana mungkin bersamaan jika salah satunya harus ada lebih dulu? Peserta kedua pun terdiam dan bernasib sama. Peserta ketiga menjawab, Ayam lebih dahulu, Baginda. Jika ayam lebih dahulu, dari mana asal ayam pertama itu? Peserta ketiga pun tidak dapat mempertahankan jawabannya. Tibalah giliran Abu Nawas. Dengan tenang ia menjawab, Telur lebih dahulu, kemudian ayam. Apa alasanmu, wahai Abu Nawas? Karena ayam mengenal telur, sedangkan telur tidak mengenal ayam, Baginda. Baginda terdiam. Jawaban itu sederhana tetapi tidak bisa disanggah. Akhirnya Baginda tersenyum dan memerintahkan agar peti emas diberikan kepada Abu Nawas. Sejak saat itu, kisah Abu Nawas dan sayembara ayam dan telur dikenang sebagai bukti bahwa kecerdikan seringkali lahir dari jawaban yang sederhana. Raja marah, semua orang menahan napas, kecuali Abu Nawas. Suasana di istana Baghdad tegang. Raja Harun al-Rasyid duduk di tahta dengan wajah merah padam. Para pejabat menunduk, pembantu membeku, bahkan para penjaga tampak cemas. Abu Nawas masuk dengan langkah santai, senyum tipis di bibirnya. Yang mulia, aku dengar ada hal yang membuat Yang Mulia marah. Tapi, tahukah Yang Mulia, marah itu seperti teh terlalu panas, bisa membakar lidah. Abu Nawas, hari ini aku hampir tersedak karena unta raja menabrak meja makan, dan para pembantu malah berlarian mengejar kucing di aula. Ini sungguh kekacauan. Kalau begitu, izinkan aku menceritakan sesuatu yang lucu, Yang Mulia. Aku janji paling tidak akan membuat Yang Mulia tersenyum. Raja menatapnya skeptis, tetapi membiarkan Abu Nawas bicara. Abu Nawas pun menceritakan kisah seorang pembantu yang tersesat membawa unta raja ke pasar. Unta itu menabrak tumpukan buah-buahan, pedagang berlari panik, dan kucing-kucing ikut mengejar keranjang, membuat semua orang tertawa terpingkal-pingkal. Raja menahan tawa, namun semakin lama matanya mulai melembut. Abu Nawas, berhenti dulu. Aku hampir tertawa sampai jatuh dari tahta. Lihat Yang Mulia, bahkan unta pun bisa mengajar kita bersabar. Abu Nawas menimpali sambil menahan senyum. Raja pun akhirnya tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, hanya kau yang bisa membuatku tersenyum saat marah seperti ini. Abu Nawas membungkuk ringan dan tersenyum.
Para pejabat dan pembantu di istana ikut lega, tertawa, dan suasana yang tegang pun mencair. Sejak itu, Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa akal cerdik dan sedikit humor bisa membuat raja yang paling marah sekalipun tersenyum. Aneh rasanya. Setiap negeri dilanda kekacauan, yang selalu disalahkan adalah rakyat. Kalimat itu membuat suasana aula istana seketika sunyi. Raja Harun al-Rashid menatap tajam ke arah Abu Nawas yang berdiri dengan sikap tenang di hadapannya. Berani sekali engkau berkata demikian. Abu Nawas tersenyum tipis. Hamba hanya merasa heran, Baginda. Ketika perahu bocor, pendayunglah yang disalahkan. Ketika panen gagal, petani yang dimarahi. Namun ketika istana kacau, tak seorang pun bersedia bercermin. Para menteri saling berpandangan, raja bangkit dari singgasananya. Negeri ini porak-poranda karena rakyat malas dan para menteri tidak becus. Ampun, Baginda. Namun izinkan hamba bertanya. Siapakah yang menentukan arah perjalanan? Raja terdiam. Rakyat hanya mengayuh, para menteri hanya mengikuti perintah. Jika kapal menabrak karang, apakah laut yang patut disalahkan atau nahkoda yang enggan mengubah arah? Aula istana kembali sunyi. Tak seorang pun berani bersuara. Raja menarik napas panjang, amarahnya perlahan mereda. Engkau selalu lancang, Abu Nawas. Abu Nawas membungkuk hormat. Hamba hanya mengingatkan, Baginda. Pemimpin yang enggan disalahkan biasanya juga enggan belajar. Raja memejamkan mata sejenak. Pergilah sebelum engkau membuatku semakin sadar. Abu Nawas tersenyum kecil, lalu melangkah pergi meninggalkan aula istana. Pemimpin yang bijaksana bukanlah yang selalu merasa benar, melainkan yang berani menerima kritik dan memperbaiki diri. Hari itu di istana Baghdad, Raja Harun al-Rashid ingin menguji kecerdasan para cendekia kerajaan. Para ulama, penasihat, dan orang-orang pintar dikumpulkan. Raja lalu mengajukan satu pertanyaan yang membuat suasana mendadak sunyi. Wahai para cendekia, siapa di antara kalian yang mampu menjawab pertanyaanku dengan tepat? Tak satu pun berani bicara. Saat itulah Abu Nawas melangkah maju dengan wajah tenang. Tanpa rasa takut, ia menundukkan kepala dengan sopan. Raja memandangnya dan berkata, Abu Nawas, dengarkan baik-baik. Berapa jumlah bintang yang ada di langit malam ini? Orang-orang istana saling berpandangan. Pertanyaan itu jelas mustahil. Tak ada manusia yang bisa menghitung bintang di langit. Namun Abu Nawas tidak panik. Ia tersenyum kecil, lalu menjawab dengan suara mantap. Wahai Baginda, jumlah bintang di langit sama dengan jumlah rambut di kepala keledai milik Baginda. Istana mendadak gempar. Raja mengernyitkan dahi dan bertanya, Bagaimana kau bisa membuktikan ucapanmu itu, Abu Nawas? Jika Baginda tidak percaya, silakan hitung rambut di kepala keledai itu. Bila jumlahnya berbeda satu saja dari bintang di langit, hamba siap menerima hukuman. Sejenak raja terdiam, lalu terdengar tawa keras memenuhi istana. Raja menyadari bahwa Abu Nawas tidak menjawab dengan angka, melainkan dengan kecerdikan. Engkau memang cerdik, Abu Nawas. Kau selamat dari jebakanku. Abu Nawas pun menunduk hormat, sementara seluruh istana mengakui kecerdikannya yang penuh hikmah. Kecerdasan sejati bukan tentang hafalan, melainkan tentang akal, ketenangan, dan kebijaksanaan. Suatu hari ada orang yang menantang Abu Nawas. Mereka berkata, Hei Abu Nawas, kalau kau benar-benar pintar, coba jual sesuatu yang tak terlihat. Abu Nawas hanya tersenyum. Keesokan harinya, ia datang ke pasar sambil membawa sebuah botol kosong. Dengan lantang ia berteriak, Wahai orang-orang, inilah udara segar. Siapa yang mau membelinya? Orang-orang pun terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Mereka kagum karena Abu Nawas bisa mengubah sesuatu yang tak bernilai menjadi dagangan. Raja kembali ingin mengetes kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin kau menghitung jumlah bintang di langit. Jika tidak, kau akan dihukum. Abu Nawas tersenyum santai, lalu mengambil segenggam pasir dari tanah. Ia menyerahkannya kepada raja dan berkata, Baginda, hitunglah dulu berapa butir pasir ini, karena jumlahnya sama dengan jumlah bintang di langit. Raja mengernyitkan dahi. Mana mungkin aku menghitung pasir sekecil itu? Abu Nawas tertawa. Itulah, Baginda,
Jika pasir saja sulit dihitung, apalagi bintang di langit. Raja pun ngakak. Hahaha, lagi-lagi kau lolos dari jebakanku. Suatu malam, Raja Harun al-Rashid sedang menikmati bulan purnama. Ia pun ingin mengerjai Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin kau membawa bulan ke dalam istana. Jika gagal, kau akan dihukum. Abu Nawas tersenyum, lalu berkata, "Baik, Baginda, tapi aku butuh satu ruangan yang gelap gulita." Raja pun memerintahkan pengawal untuk menyiapkan ruangan tanpa cahaya sedikit pun. Lalu, Abu Nawas mengambil ember berisi air dan menaruhnya di tengah ruangan. Ia pun berkata, "Baginda, silakan lihat sendiri." Ketika Raja memeriksanya, ia melihat pantulan bulan di dalam air. Raja tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, aku benar-benar terkecoh. Kau memang terlalu pintar, Abu Nawas." Raja Harun al-Rashid suatu hari memutuskan untuk memberikan perintah aneh kepada Abu Nawas. Ia berkata, "Abu Nawas, selama 1 hari penuh, kau dilarang menyentuh air. Kalau kau melanggar, kau akan dihukum." Abu Nawas menerima perlawanan itu tanpa protes. Namun, di siang hari, Raja mengutus mata-matanya untuk memastikan Abu Nawas mematuhi perintah tersebut. Apa yang mereka temukan? Abu Nawas sedang duduk di tepi sungai sambil mencelupkan roti ke dalam air dan miring. Ketika hal itu dilaporkan kepada Raja, ia memanggil Abu Nawas dan berkata, "Kau melanggar perintahku. Kau menyentuh air di sungai itu." Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Tidak, Baginda. Yang menyentuh air itu adalah roti, bukan saya. Saya hanya makan roti." Raja tertawa terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas, dan ia pun membebaskannya dari hukuman. Suatu hari, Abu Nawas menerima undangan makan malam dari seorang bangsawan kaya. Saat tiba di rumah bangsawan, Abu Nawas mengenakan pakaian biasa yang sederhana karena ia memang hidup sederhana. Ketika pelayan melihatnya, ia malah diusir dari pintu. Abu Nawas tidak marah. Ia pulang dan mengenakan jubah mewah yang ia pinjam dari seorang teman. Kali ini, pelayan langsung membuka pintu lebar-lebar dan menyambutnya dengan ramah. Ketika makanan dihidangkan, Abu Nawas melakukan sesuatu yang aneh. Ia mengambil makanan dan menuangkannya ke dalam lengan jubahnya sambil berkata, "Makanlah, wahai jubahku, undangan ini bukan untukku, tapi untukmu." Para tamu yang melihatnya tertawa terbahak-bahak, dan bangsawan itu merasa malu. Ia meminta maaf kepada Abu Nawas, menyadari bahwa menghargai seseorang bukan dari penampilan luar, tetapi dari pribadinya. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid ingin menguji kecerdikan sekaligus kejujuran Abu Nawas. Sang raja bertanya dan berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau datang ke istana besok, tapi ingat, kamu tidak boleh menginjak tanah saat kamu tiba di sini." Abu Nawas yang terkenal pintar pun mengangguk sambil tersenyum. Esok harinya, seluruh istana penasaran bagaimana Abu Nawas akan memenuhi tantangan tersebut. Hari yang dinanti pun tiba, mereka terkejut melihat Abu Nawas datang digendong oleh seorang pria besar. Ketika sampai di depan raja, sang raja bertanya sambil tertawa, "Abu Nawas, kau berhasil. Tapi bagaimana kamu bisa memikirkan ide ini?" Abu Nawas dengan santai menjawab, "Tuanku, Anda hanya meminta saya untuk tidak menyentuh tanah. Jadi, saya menggunakan jasa orang lain. Bukankah ini tidak melanggar perintah?" Raja Harun pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kau memang selalu punya akal, Abu Nawas." Dalam kondisi sakit, Abu Nawas memanggil beberapa temannya. Ia berbicara dengan nada serius. "Wahai sahabatku, jika tanya, aku tahu waktuku sudah dekat. Jika aku meninggal, tolong kuburkan aku di tempat yang paling sederhana. Jangan terlalu dekat dengan orang-orang mulia, karena aku hanyalah seorang pendosa." Salah seorang sahabatnya menjawab, "Wahai Abu Nawas, engkau adalah orang yang sering mengingatkan kami tentang keagungan Allah. Tidakkah kamu layak dimuliakan?" Abu Nawas menggelengkan kepala, air mata menetes dari matanya. "Apa yang kulakukan di dunia ini tidak cukup untuk menjamin aku di hadapan Allah. Namun aku percaya kepada rahmat-Nya.
Ketika Abu Nawas wafat, sahabat-sahabatnya mengikuti permintaannya. Tetapi, malam setelah pemakamannya, salah satu sahabat bermimpi melihat Abu Nawas berpakaian putih bersih dan berada di taman surga. Dalam mimpi itu, Abu Nawas berkata, Allah lebih menyayangi hambanya daripada apa yang kita bayangkan. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya. Tak satu pun orang berani tertawa saat raja memberi perintah itu. Timbang burung ini, bukan kira-kira. Aku ingin beratnya, istana membeku. Burung itu mengepak liar, ringan, tak mau diam. Tak ada timbangan di langit. Tak ada angka untuk sesuatu yang menolak ditangkap. Semua tahu, ini perintah jebakan, pengawal bersiap. Menteri menunduk, hukuman sudah terasa di udara. Abu Nawas melangkah maju tanpa tergesa. Wajahnya tenang, seperti seseorang yang sudah melihat akhir cerita. Ia membawa sebuah timbangan besar ke halaman. Meletakkan sangkar kosong di satu sisi, lalu menaruh batu di sisi lain hingga seimbang. Raja mengernyit, kemudian Abu Nawas membuka sangkar. Burung itu terbang, dan seketika timbangan miring. Paduka, kata Abu Nawas, berat burung itu adalah selisih yang Paduka lihat sekarang. Raja terdiam, para menteri tersentak. Abu Nawas melanjutkan, suaranya tajam, bukan burungnya yang ringan. Kitalah yang salah menimbang cara berpikir. Raja tersenyum kaku, burung itu bebas. Dan perintah mustahil itu justru menimbang akal sang penguasa. Ukur kedalaman sumur ini tanpa tali. Perintah raja sambil menyeringai, para penjaga menahan tawa. Siapapun tahu itu tugas mustahil kecuali bagi Abu Nawas. Ia berdiri di tepi sumur, memandang ke dalam seolah sedang menghitung sesuatu yang tak terlihat. Semua orang menahan napas. Bagaimana caranya ia mengukur tanpa alat? Bisik para menteri, Abu Nawas lalu melakukan hal aneh. Ia menutup mata, mengangkat tangan, dan berteriak sekeras-kerasnya. Hei, apa ada orang di bawah? Suara teriakannya menggema, memantul, lalu hilang. Sudah, katanya santai. Raja bingung. Sudah apa? Sudah diukur, tuanku. Suaraku turun selama 4 detik sebelum hilang. Artinya, dalamnya kira-kira sedalam kesabaran Baginda jika hamba menjelaskan lebih jauh. Seluruh istana langsung pecah tertawa. Raja memijat kening. Abu Nawas, kau benar-benar membuat ilmu absurd terdengar masuk akal. Abu Nawas, pergilah dan temukan ujung dunia. Balairung langsung membeku. Penasihat saling melirik, mencoba menahan tawa sekaligus panik. Ujung dunia? Itu bukan teka-teki lagi. Itu misi gila yang bahkan para pelaut pun tak berani coba. Tapi Abu Nawas hanya membungkuk hormat, lalu pergi dengan langkah ringan, seolah diperintahkan membeli bawang di pasar. 2 hari berlalu, 3 hari. Raja mulai gelisah, penasihat mulai berbisik-bisik. Jangan-jangan dia benar-benar jatuh dari dunia. Tiba-tiba Abu Nawas muncul, membawa sebuah papan kayu kecil yang digambar garis lurus di tepinya. Tuanku, katanya, inilah ujung dunia. Raja menatap papan itu. Apa maksudmu? Abu Nawas menunjuk garisnya. Aku berjalan sampai kakiku tak mau melangkah lagi. Dan itu berarti, itulah ujung duniaku. Hening 1 detik, lalu seluruh istana pecah tertawa. Raja menepuk dahinya sambil terbahak. Abu Nawas, hanya kau yang bisa menemukan ujung dunia tanpa pergi kemana-mana.